kita hidup di dunia ini kan sebelumnya nggak pernah meminta ya Mas kepada Tuhan. Tiba-tiba hidup saja. Ya, tahu-tahu lahir hidup gitu ya. Iya, dan kita juga nggak bisa memilih mau lahir di keluarga yang mana ya, miskin, keluarga kaya juga kita nggak bisa memilih. Dan kita juga nggak bisa memilih akan terlahir di keluarga yang beragama Islam atau Kristen atau agama-agama lain, Mas. Banyak sekali perkataan, Mas, bahwa katanya manusia itu sama di hadapan Tuhan. Nah, akan tetapi kenapa ketika kita nanti meninggal ini dibeda-bedakan, Mas? Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Bahkan surga saja itu ada tingkatannya, Mas. Bahkan juga neraka ini ada tingkatannya juga, Mas. Katanya kalau orang yang paling buruk ada di keraknya katanya, Mas. Seolah-olah sama seperti surga tadi ada tingkatannya. Nah, kenapa bisa dibeda-bedakan seperti ini, Mas, oleh Tuhan? Iya, sebetulnya yang membeda-bedakan itu manusianya, Mas. Ya, ini terlepas dari surga dan neraka itu nanti beneran ada atau tidak, ya. Tetapi saya mau sampaikan di sini bahwa yang pertama benar yang dikatakan oleh Mas Yahya tadi, bahwa kita hidup ini tidak pernah meminta. Tahu-tahu kita diberi hidup. Kita tidak bisa memilih terlahir dari keluarga yang seperti apa background-nya, termasuk terlahir dari keluarga yang beragama apa. Nah, kalau kemudian hanya melalui salah satu ajaran agama saja untuk kita bisa mencapai atau menempati yang disebut surga, dan yang lain yang tidak memeluk agama yang dikatakan paling benar itu tadi, maka tidak akan bisa masuk surga tapi justru akan masuk neraka. Nah, ini adalah hal-hal yang lucu, hal yang sangat tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena tidak pernah disebutkan kalau memang agama tersebut adalah agama yang paling benar, dalam arti hanya ada satu agama yang akan membawa manusia ini masuk surga, artinya yang lain akan masuk neraka semua, Mas. Dari sini harusnya kita mau mempelajari untuk kita masuk lebih dalam. Apakah agama tersebut adalah agama yang diciptakan oleh Tuhan? Nah, ini kita juga harus mempelajari lebih dalam lagi. Apakah kalau agama itu memang diciptakan Tuhan, berarti Tuhan itu juga memeluk satu agama, betul enggak? Betul. Kan bolehlah kita berpikir bahwa kalau agama itu diciptakan oleh Tuhan, berarti hanya ada satu agama itu yang dianggap benar dan menjadi jalan untuk kita nanti kembali kepada Tuhan, yang dikatakan masuk surga dan lain sebagainya. Berarti Tuhan memeluk satu agama, betul enggak? Betul. Nah, kalau Tuhan memeluk satu agama, berarti seolah-olah Tuhan ini adalah wujud. Betul enggak? Betul. Seolah-olah Tuhan ini ada DNA-nya. Tuhan memeluk satu agama begitu. Bisa dikatakan juga Tuhan menempati suatu ruang, suatu tempat. Padahal tentu itu sangat tidak masuk akal sama sekali. Bahkan tidak ada yang menjamin bahwa Tuhan itu beragama. Bahkan di seluruh kitab suci sekalipun tidak ada satu suratan pun yang mengatakan bahwa Tuhan memeluk suatu agama. Nah, dari sini jelas kita harus bisa belajar dengan pola pikir yang luas, dengan hati yang terbuka, supaya kita bisa terus menambah wawasan, pengetahuan, pemahaman, sehingga tidak sempit cara berpikir kita. Nah, kalau kemudian ada banyak yang mengatakan bahwa manusia itu semua sama di hadapan Tuhan. Ini kan jelas sekali, sama ini yang sama apanya? Kalau bentuknya sudah jelas berbeda, betul enggak? Betul. Kalau dikatakan ada kaya, ada miskin, berbeda. Secara apa? Secara manusia. Artinya untuk tolak ukur manusia, jelas kita ini berbeda. Secara fisik, secara wujud, secara bentuk, secara keberadaan, dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksudkan sama di mata Tuhan itu apanya kira-kira? Ini kan hanya tentang pemahaman. Banyak yang memahami sehingga mengatakan bahwa manusia itu semua sama di hadapan Tuhan.
Ada yang sempurna, ada yang cacat dan lain sebagainya secara fisik. Itu hanya perbedaan bentuk secara fisik. Tapi intinya sama di mata Tuhan, begitu kurang lebihnya. Berarti yang sama apanya kira-kira? Ya, sama-sama ciptaan Tuhan ya. Nah, sama-sama ciptaan Tuhan, lebih dalam lagi adalah yang sama itu adalah roh kehidupannya. Tidak ada beda. Roh kehidupannya Mas Yahya, saya, bahkan dengan hewan, binatang, tumbuhan yang ada di seluruh alam semesta ini semua sama. Betul enggak? Betul. Karena ini tentang keyakinan. Kita meyakini bahwa semua ini ciptaan Tuhan. Sehingga kita sama, meyakini bahwa kita semua ini sama di hadapan Tuhan, kan begitu. Tapi yang sama adalah isinya. Betul enggak? Betul. Lah kalau yang sama isinya, pertanyaannya, ketika kita mati, ini yang akan kembali kepada Sang Pencipta, itu isinya atau wadahnya, atau dua-duanya? Ya, jelas isinya ya, Mas. Jelas isinya. Ya, Artinya wadah ini nggak akan kembali kepada Sang Pencipta, betul nggak? betul. Tubuh fisik ini akan terurai, lenyap, dimakan belatung dan lain sebagainya, akan terurai sesuai unsurnya. Tapi isinya akan kemana? Roh kehidupan ini akan kemana? Akan kembali kepada Sang Pencipta. Sudah ya, jelas ya. Jelas. Akan kembali ke Sang Pencipta. Itu keyakinan kita. Nah, kalau kita gali lagi lebih dalam, Mas Yahya saja, atau mungkin seluruh profesor di dunia ini, bisa enggak menjelaskan, sebelum kita diberikan kehidupan itu, kira-kira roh itu ada di mana? Berwujudkah? Sebuah sosokkah? Sebuah makhlukkah? Apa sudah ada gambarannya sebelum Mas Yahya lahir, berarti ada roh yang wujudnya seperti Mas Yahya? Itu yang belum jelas, belum bisa diketahui ya. Tidak akan pernah ada yang bisa menjelaskan itu. Bahkan proses masuknya roh di dalam tubuh kita, tidak akan pernah ada yang bisa menerangkan itu. Kalaupun ada dikisahkan, itu hanya sebuah kisah. Tidak ada yang bisa memastikan itu. Betul enggak? Betul. Masuk lewat kaki, masuk lewat kepala, atau kayak di film-film itu tidur begini langsung masuk ke dalam tubuh kita begini, tidak ada yang bisa menjelaskan itu. Betul enggak? Iya. Artinya, kalau dari sebelum kita lahir saja tidak bisa diterangkan, kenapa kita harus menerangkan setelah kita mati? Masuk akal enggak kira-kira? Sebelum kamu lahir loh, kamu nggak bisa menerangkan kamu ada di mana, rohmu seperti apa, tinggal di mana, proses masuknya seperti apa. Kamu nggak tahu. Lalu kenapa? Seolah-olah hanya atas dasar kisah-kisah ini tadi. Yang mana kita nggak tahu kisah itu pesan moralkah di dalamnya? Ataukah kisah itu adalah kisah cerita? Kita tidak tahu. Kenapa kita sudah berani memastikan? Atas dasar yakin iman itu tadi kita memastikan bahwa nanti setelah meninggal itu kita akan mengalami proses begini begitu. Ini kan sangat konyol sekali. Bahkan tentang Tuhan saja loh. Seluruh dunia ini yakin bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu yang menciptakan alam semesta ini. Kita menceritakan itu loh tidak bisa. Silahkan dibuka sejarahnya. Itu hanya kisah, hanya suratan saja. Oh, diciptakan langit dulu, bumi, dan lain sebagainya. Itu hanya kisah. Karena tidak ada yang menyaksikan itu. Ini hanya tentang keyakinan atau keimanan. Betul enggak? Kalau kita berdebat tentang itu, nggak akan pernah ada habisnya. Itu yang disebut debat kusir. Yang ada, kalau nggak berkesadaran, justru kita akan bertengkar dan berantem satu dengan yang lain. Akan menghujat, mengolok-olok, bahkan menyakiti, bahkan membunuh satu dengan yang lain. Betul enggak? Nah, kemudian kembali lagi, kalau dikatakan manusia itu semua sama di hadapan Tuhan, bisa disimpulkan semakin mengerucut bahwa yang sama itu adalah tentang isi atau roh kehidupannya. Nah, kalau ini kembali ke pelajaran yang katanya nanti setelah meninggal, kalau katanya sama, kenapa kok harus ada neraka yang tingkatannya berbeda-beda? Dan harus ada surga yang tingkatannya berbeda-beda. Lucu enggak kira-kira? Iya, nggak sesuai dengan perkataan Tuhan ya.
katanya sama. Makanya ini tidak membahas tentang perkataan Tuhan, ini perkataan manusia yang beranggapan bahwa semua manusia itu sama di hadapan Tuhan. Itu ada benarnya. Tapi yang sama apanya? Tadi kita mencoba untuk mempelajari itu. Yang sama itu isinya, sumber kehidupannya, roh yang hidup di dalam diri kita ini loh. Yang disebut ada yang mengatakan zat, ada yang mengatakan roh, ada yang mengatakan energi, ada yang mengatakan wah macam-macam. Itu yang sama. Karena kita nggak bisa menerangkan itu. Kita hanya bisa berkeyakinan dan beriman bahwa itu berasal dari sumber yang sama, berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu kenapa kok harus ada surga dan neraka yang berbeda-beda tingkatannya? Lah ini kan harusnya dipelajari juga. Surga ini sesungguhnya yang seperti apa dan neraka ini seperti apa? Apakah ini adalah sebuah tentang aspek geografis atau aspek psikologis dan lain sebagainya? Ini juga harus kita pelajari supaya kita bisa masuk lebih dalam di dalam kesadaran kita. Ya, memang kita dibatasi untuk ke sana, Mas. Seolah-olah yang ada di dalam kitab, apa yang disampaikan oleh pemuka agama, itu adalah suatu kebenaran. Nah, kita nggak boleh mempelajari ke sana. Kita terbatas kemampuan untuk mempelajari ketuhanan, katanya, Mas. Begitu. Jadi, apa ya terjebak hanya katanya saja. Itu kebanyakan begitu ya. Ya, caranya begini. Kalau di dalam dogma, ajaran-ajaran agama ini kita dibatasi, ya, tinggal kita melihat, merasakan, di dalam kita menjalani hidup ini kira-kira manfaatnya menjadi lebih sempit atau lebih luas. Kira-kira kita bicara tentang tempat saja, sempit dan luas, lebih enak yang mana kira-kira? Enak yang luas. Enak yang luas. Kalau kita bicara manfaat, lebih banyak manfaat yang sempit atau yang luas? Ya, yang luas ya. Yang luas. Lah kalau sudah paham itu, maka kalau kita terjebak hanya di suatu ajaran yang ada di dalam agama, tetapi ternyata kita tidak mampu menerapkan di dalam hidup kita secara luas, ya kan jadi sayang sekali, betul enggak? Untuk itu, secara sederhananya begini, mari kita memeluk dan meyakini agama apapun yang kita yakini. Kita jalankan semuanya dengan baik dan dengan benar, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Tapi itu di ruang keagamaan. Dan di ruang jagat raya ini, di dalam menjalani hidup di alam semesta ini, ayo kita gunakan kesadaran kita. Agama kita jadikan salah satu faktor saja. Tetapi ada banyak faktor yang menunjang dan bisa menyelaraskan hidup kita ini. Bagaimana kita bisa berhubungan baik dengan sesama manusia, berhubungan baik dengan alam semesta. Dengan perbedaan apapun di antara kita, kita harus mau dan mampu mempelajari untuk kita masuk di dalam kesadaran itu, Mas. Sehingga kita tidak terjebak dengan dogma yang sangat sempit sekali menurut saya.